Salah satunya adalah di Indramayu di Al-Bilis ada sebuah pesantren. Ini saya buka di sini nggak apa-apa, ditangkap nggak apa-apa dah. Ditangkap polisi nggak apa-apa kalau memang saya fitnah. Haur gelis ini masalahnya. Ini Polri ini, ya Allah, saya kadang-kadang kok bingung. Ini gara-gara dulu ini yang meresmikan itu adalah presiden sebelumnya. Dan ini ada campur tangannya dengan presiden sebelumnya. Salah satunya dalam podcast itu membicarakan tentang Habib Bahar. Kenapa dulu Habib Bahar itu ribut sama Rian Jombang, seorang napiter. Nah, lalu dia mengklarifikasi di channelnya Refli Harun dengan rasa apa ya, seperti sudah disetting lah ya. Katanya mencuri uangnya Habib Bahar di dalam penjara 10 juta rupiah. Wah, keren sekali ya, di dalam penjara bulat-bulat 10 juta rupiah. Ini juga atensi nih. Kok bisa orang dalam proses hukum di dalam penjara megang duit 10 juta rupiah dicuri sama Rian Jombang. Kacau. Enak ya, di dalam penjara saja punya duit 10 juta dan dicuri sama Rian Jombang. Ini ngaco ini. Lalu dia memberikan klarifikasi, memberikan cerita-cerita di channelnya si Refli Harun. Pokoknya isinya di situ saya lucu aja deh. Padahal saya tahu, dulu saya nyimak tentang kejadian waktu di LP, tentang keributan ya, seorang Habib Bahar bin Smith ini mukulin si Rian Jombang, sama-sama napi ya. Yang satu napi hoax, yang satu napi teroris. Rian Jombang ini kebetulan napi teroris. Saya mengikuti saat itu. Makanya si Rizal Afif ini dia datang di podcastnya si Refli Harun, mengatakan ya saat itu tentang ya sekilas Habib Bahar keributan di dalam LP yang mencuri uangnya Habib Bahar 10 juta rupiah. ini 10 jutanya saja gue udah ketawa bener. Kok bisa gitu loh, di dalam penjara punya duit 10 juta. Kacau dah. Dan Rizal Afif ini dia menyamar menjadi mantan teroris. Dia pernah beberapa kali masuk proses hukum. Salah satunya 2 kali kalau tidak salah, itu kurang lebih 2 kali dia mengaku sebagai napiter atau narapidana terorisme. Ya, itulah sesosok si Rizal Afif. Padahal kita mengenal si Rizal Afif ini sebetulnya seorang pembohong, seorang yang berkarakter, kalau kita namain itu orang budut wolu, orang yang ekornya 8. Jadi karakternya itu 378 alias tukang tipu. Setiap ngomong pun nggak bisa dipercaya. Itu seorang Rizal Afif. Dugaan saya kok seperti ini, saudara. Ini dugaan saya ya, Tiba-tiba si Refli Harun ini dipanggil ke dalam si Rizal Afif ini dipanggil ke podcastnya Refli Harun. Padahal dia bukan siapa-siapa, dia bukan seorang tokoh, dia bukan seorang yang terkenal. Tiba-tiba dia naik ke podcastnya si Refli Harun. Ini sangat lucu sekali. Dugaan saya adalah si Rizal Afif ini adalah muridnya Habib Bahar bin Smith. Entah itu murid dalam penjara, bisa jadi. Entah muridnya Habib Bahar bin Smith. Ini dugaan saya. Karena ini terstruktur gitu loh. Ceritanya ini sangat terstruktur sekali. Ini ada kaitannya dengan Munarman. Masih ingat Munarman nggak? Munarman yang terbaiat dan membaiat beberapa anggota Laskar atau FPI di Makassar yang terlibat terorisme. Tinggal Fadlizon ya, harusnya itu yang memberikan dana. Ya. Dugaan saya itu ada kaitannya. Ini ada kaitannya. Ini si Rizal Afif ini adalah orang suruhan yang disuruh untuk
dia perkenalkan di publik untuk mengkonfirmasi tentang bahwa ujung-ujungnya dia menyampaikan bahwa saudara Munarman ini tidak ada kaitannya dengan terorisme. Lucu kan? Kenapa dia menyampaikan seperti itu? Dia ngakunya adalah seorang napiter karena sudah kepalang. Dia sudah kepalang pernah mengakui dalam podcastnya Refli Harun. Dia sudah pernah mengakui dalam podcastnya Refli Harun bahwa si Rizal Afif itu yang dipanggil dalam podcastnya itu ngakunya adalah dia seorang mantan terorisme, mantan seorang teroris. Muaranya adalah untuk pembelaan kepada Munarman, memframing kepada publik seolah-olah Munarman itu tidak ada kaitannya. Yang menyampaikan itu adalah mantan seorang teroris, yaitu si Rizal Afif 378, seorang penipu, seorang pembohong. Coba bayangkan coba. Begitu busuknya permainan mereka, Masya Allah. Ini bagi orang-orang yang awam, saya sampaikan seperti ini pun sulit masuk. Tetapi mudah-mudahan orang yang sudah paham ya betapa bahayanya paham-paham terorisme ini mengakar, dan di Indonesia ini menjadi barometernya. Mulai dari pengolekan dana, bantuan untuk perang, ya, untuk membantu ISIS, ini ada di Indonesia, tidak main-main. Siapa yang mau menyanggah ini? Tidak main-main. Mulai penggalangan dana umat untuk membantu perang, penghimpunan dana umat untuk ISIS. Sudah beberapa yang dibongkar juga sama pihak kepolisian tentang apa kotak amal Zariah, tetapi kalau di seluruh Indonesia dan itu digerakkan oleh kelompok-kelompok itu, betapa dana besar, saudara. Mal-mal, tempat-tempat wisata, di tempat-tempat musola, tempat-tempat majelis, tempat-tempat keagamaan, hiburan, di tempat manapun itu yang namanya kotak amal untuk bantuan ISIS. Real, ini fakta nyata ya. Bahkan saudara, ada beberapa WNI, ini yang saat ini sedang pusing kepalanya membledos, mau mati ya takut mati karena nggak yakin masuk surga. Tetapi kalau doktrin orang mati masuk surga ini salah satunya. Amerika ini sudah mentersangkakan, bahkan sudah memboikot fasilitator pendanaan ISIS orang-orang Indonesia. Itu ada beberapa, ada 5 ya kalau tidak salah, ada 5 WNI warga negara Indonesia di Amerika sebagai fasilitator pendanaan ISIS. Cuman kok ini gimana sih ini? Si Fadlizon kok kenapa belum ini ya? Wah ini gimana, ini lemah banget ini Polri ini ngadepin Fadlizon, masalah. Kacau. Dan ini bukan halu, ini bukan mimpi sayang. Ya, ada beberapa di antara dari 5 fasilitator pendanaan ISIS ya, orang WNI. Otomatis kalau seandainya fasilitatornya pendanaan bantuan ISIS ini dia adalah orang WNI, otomatis secara langsung hubungannya adalah kepada orang-orang Indonesia. Ya tidak mungkin, kan nggak mungkin kalau seandainya dia orang Amerika yang komunikasinya belum tentu bisa jelas, nggak tahu situasi Indonesia seperti apa, Islam yang ada di Indonesia seperti apa, kan nggak tahu. Orang Amerika nggak mungkin sayang, nggak mungkin. Maka disitulah ada orang-orang Indonesia atau orang Indonesia yang di sana atau yang disebut WNI ini sebagai fasilitator untuk menghimpun dana. Ini salah satunya adalah Muhammad Bandi Adiguna. Ini juga orang WNI, orang Indonesia. Itu kebetulan dia lahir di Gresik, Jawa Timur. Ini fasilitator menghimpun dana. Fasilitator ini sengaja
mengumpulkan dana dari umat atas nama jihad yang sebetulnya bukan jihad tapi jahat, mendoktrin paham-paham generasi anak bangsa. Maka dulu itu tidak heran ketika orang ingin meledakkan diri untuk memasang bom, itu antri. Saudara-saudara bisa lihat waktu dulu saya podcast bareng bersama Ustadz Ali Imran, pelaku gembong teroris bom Bali yang membuat bom seberat 1 ton. Ya, Anda bisa lihat yang disampaikan oleh Ali Imran itu, mereka teroris itu antri, mendoktrin mendoktrin orang nggak butuh lama, hanya butuh 1 jam mendoktrin orang untuk meledakkan diri bisa. Itu yang dilakukan oleh Ali Imran, itu yang disampaikan oleh saudara Ali Imran. Ya, salah satunya adalah fasilitator pendanaan ISIS itu dari WNI atau orang Indonesia yang tinggal di sana. Itu adalah Muhammad Bandi Adiguna, itu orang dari Gresik Jawa Timur, dan Rudi Haryadi. Rudi Haryadi itu lahir di Cirebon. Maka juga tidak aneh ketika di Cirebon ini juga banyak kelompok-kelompok ekstrim jenggot yang sok-sok jihad. Ya, ini kalau seandainya saya pernah, ini dugaan saya ya, saya sampaikan kalau seandainya ada orang Cirebon ya, ini basecampnya ini dulu itu di Masjid At-Taqwa. Ini dugaan, nah, jadi jangan usah digoreng lah ya. Ini dugaan saya. Kebetulan saya dulu pernah ribut sama pengelola Masjid At-Taqwa. Dulu saya pernah. Inisialnya adalah AM. Inisialnya adalah AM. Kalau orang Cirebon pasti tahu. Apalagi orang-orang Ansor Banser pasti tahu. Yang orang Cirebon pasti tahu siapa yang saya sebutkan ini. Saya pernah ribut sama beliau, sama mereka. Cingkrang, berbenggot, ya. Betul banget Gus ya, betul. Ini di Cirebon ini. Maka saya tidak heran ketika Cirebon ini banyak generasi kita ini yang terpapar. Apalagi ketika menemukan orang-orang yang awam, senang mereka. Apalagi ketika mereka ketemu dengan orang-orang awam yang ingin mencari jati diri tentang agama, senang. Ketika salah ngaji masuk di kelompok mereka, sudah wassalam. Ini orang pasti akan terpapar, besoknya akan menjadi teroris. Minimal kalau nggak jadi teroris, tidak menjadi pelaku, dia akan menjadi orang yang terpapar paham-paham radikal. Bom sudah bisa dicegah oleh Densus 88, tetapi ketika paham radikal ini loh akarnya. Kenapa? Orang terpapar itu tidak ada celah hukum. Ketika tidak ekstrim, tidak melakukan pelanggaran hukum. Dan ini mereka sangat pandai. Terus ada Arya Kardian, itu lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat. Maka dari itu saudara, saya pun tidak aneh ketika Tasik, orang Jawa Barat ya, ini wah ini Masya Allah pokoknya nih. Banyak sekali itu, saya punya data itu. Orang-orang yang terpapar. Karena dulu saya 2016 itu sempat yang namanya isi pengajian kebangsaan. Itu di Tasik. Sampai ke Singaparna, sampai ke Ciamis. Waktu saya dulu masih safari dakwah untuk radikalisasi ya. Untuk masalah paham-paham itu supaya apa, kecintaan mereka yang tadinya itu isinya membenci terhadap bangsa kita, ketika kita kasih pengajian secara kebangsaan, secara logika, mereka bisa terbuka wawasannya. Tasik ini sangat luar biasa. FPI sebetulnya tidak ada apa-apanya sama kelompok itu. Satu sisi FPI adalah menjadi barisan sakit hati, padahal antara ISIS dan FPI ini berbeda. Dulu berbeda. Tidak ada yang namanya terpapar, itu tidak. Pembayatan tidak ada, setahu saya. Tapi ketika kelompok-kelompok ini menjadi barisan sakit hati, dedengkot-dedengkotnya FPI menjadi barisan sakit hati, lalu akhirnya orang-orang jamaahnya semuanya ikut membenci terhadap pemerintahan yang sah. Inilah dikombat. Kalau ISIS sudah jelas benci kepada apapun itu bentuk sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Itu ISIS. Itu sudah jelas. Ketika ini sebagian umat ini diframing untuk membenci, didoktrin untuk membenci pemerintahan yang sah, akhirnya semuanya mencok jadi satu, musernya sama, muaranya akhirnya ujung-ujungnya sama dan terpapar. Banyak dari teman-teman kita FPI yang terpapar oleh paham-paham seperti itu. Mulai akhirnya sampai Munarman
kenal dengan ini, akhirnya ikut membaiat dengan ini itu. Dan kita nggak aneh itu. Ya. Terus ada cewek juga ya, ada cewek. Cewek ini namanya Dini Ramadhani. Itu lahir pada 10 Maret tahun 93. Ya Allah, masih kecil saudara. Masih kecil, masih unyu-unyu, masih gadis kali. Atau mungkin saja dia bersuami lah ya. Tetapi ini sangat masih muda sekali. Ya. Dini Ramadhani ini lahir pada 10 Maret kelahiran 1993. Ini seorang nationality Indonesia berkelamin perempuan kebetulan. Gila loh, seorang perempuan yang kelahiran 93, ya Allah, miris sekali. Ini hampir kelahiran, beda sedikit lah sama anak saya yang besar, yang gadis ya. Ngeri kan ya. Terus ada Bridalia Susanti. Saat ini dia bermukim di Idlib di Syria ya, lahir tanggal 28 bulan 7 1976. Namun tak dijelaskan di kota mana ia lahir. Dia nggak jelasin. Dan ini adalah fasilitator penghimpun dana yang memfasilitasi ketika ada umat nyumbang atau kelompok-kelompok yang bercabang-cabang. Ini tujuannya untuk mencari dana umat bantuan untuk ISIS. Dan ini sangat berbahaya. Pusatnya itu tidak lebih. Orang-orang ini adalah ngelingnya tetap ada di Indonesia. Salah satunya adalah orang-orang seperti ya, yang kita semuanya sudah tahu kan. Ya, satu persatu makanya kelompok-kelompok JAD, JII semuanya ditangkap-tangkapi oleh pihak Densus 88 ini karena apa? Ini sangat membahayakan. Dan ini nggak hanya berbicara lu ngebom gue tangkap, nggak. Doktrinisasi paham-paham itu. Nggak cuman itu, saudara. Menjadi fasilitator untuk menghimpun dana, memfasilitasi nyari dana. Bahkan ketika orang sudah mencintai paham-paham itu, sudah mengikuti paham-paham itu, hartamu semuanya kasih ke kami, Anda masuk surga. Jadikan hartamu untuk jihad atas nama agama. Ada doktrin seperti itu. Jangankan jauh-jauh, NII yang menggadang-gadang ingin mendirikan negara Islam Indonesia, ada yang disebut NII. Anda boleh mencuri. Kamu boleh mencuri, setelah hasil curianmu bawa infakkan ke kami, masuk surga. Tidak dosa. Dan itu diperbolehkan sama NII. Bahaya tidak menurut Anda? Enggak kan? Enggak kan menurut Anda? Ya. NII ini jebolannya banyak sekali di Pulau Jawa malah. Salah satunya adalah di Indramayu, di Algilis ada sebuah pesantren. Ini saya buka di sini nggak apa-apa, ditangkap nggak apa-apa dah. Ditangkap polisi nggak apa-apa kalau memang saya fitnah. Haur gelis, ini masalahnya. Ini Polri ini ya Allah, saya kadang-kadang kok bingung. Ini gara-gara dulu ini yang meresmikan itu adalah presiden sebelumnya. Dan ini ada campur tangannya dengan presiden sebelumnya. Salah